Tentara belum ada. Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari sudah membentuk Al-Jaisul Islami, Hizbullah, pasukan Islam. Beliau sendiri panglima tertingginya. Arek-arek Surabaya bersama para santri 10 November perang melawan penjajah karena ada instruksi, ada resolusi jihad dari Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Karenanya kita simpulkan bahwa negeri Indonesia ini warisan para kiai. Negeri Indonesia ini warisannya para ulama. Kita para santri, murid para kiai, wajib bela NKRI karena ini hasil perjuangan para ulama. Merdeka! 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Teisintai dan Jibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah. Keadaan genting, tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Belum genap 1 bulan usia kemerdekaan, Indonesia langsung mendapat cobaan yang berat. Tentara Sekutu yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan upaya diplomatik untuk mendorong tentara Sekutu bekerja profesional
hanya mengurus tahanan saja dan tidak mengutak-ngatik status kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno galau. Ia menghitung jika sampai terjadi peperangan, secara matematis tidak akan mungkin bisa mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya meminta fatwa Kiai Hashim tentang hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Kiai Hashim lantas memanggil Kiai Haji Wahab Hasbuloh dari Tambak Beras, Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua NU se-Jawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Bukan hanya itu, Kiai Hashim juga meminta kiai-kiai utama NU melakukan sholat istikharah, salah satunya Kiai Abbas dari Buntet, Cirebon, Jawa Barat. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi NU se-Jawa dan Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Hashim memimpin langsung pertemuan tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istikharah para kiai utama NU, esok siangnya, tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dikenal dengan istilah Resolusi Jihad NU. Dokumen Resolusi Jihad ditulis dalam huruf Arab Jawa atau pegon, ditandatangani Kiai Haji Hashim Asy'ari, disebarluaskan ke jaringan pesantren, tak terkecuali kepada komandan-komandan Laskar Hizbullah dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa dan Madura. Dokumen Resolusi Jihad juga dimuat di sejumlah media massa pergerakan masa itu. Hanya berselang 3 hari pasca Resolusi Jihad dicetuskan, 6.000 tentara sekutu mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar kedatangan pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai dari penjuru Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Situasi pun terus memanas dan cenderung tak terkendali. Resolusi Jihad NU telah memompa semangat perlawanan rakyat dan memicu terjadinya pertempuran hebat selama 3 hari di Surabaya. Tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945. Tentara Inggris kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata. Jadi, utara kita dikepung, selatan kita dikepung. Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Kami dikepung, minta tolong. Tidak. Kami malah berkata, ya kekejero kayak manuk berianjangan. Kopak kapita kayak lotap angin. Terus pokok limpung, terus pokok persatuan Indonesia. Hancur luar sama sekali. Saudara-saudara, sudah konsepsi baru daripada pertahanan ini sudah selesai. Dan dengan konsepsi baru itu kita berkata, ayo sakarmu maju kabeh lekani katiku. Kita tidak akan mundur setapak, tidak akan berkisar sejari.